أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Yang patut diagungkan, yang dibesarkan hanyalah Allah. Karena Allah lah Tuhannya manusia, pencipta manusia, yang memelihara manusia, pencipta pemelihara seluruh makhluk di seluruh alam. Selain daripada Allah, tidak ada kuasa apa-apa, tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan tidak ada hajat sedikit pun kepada makhluk ciptaan Allah. Sedangkan seluruh makhluk berhajat kepada Allah, tak bisa apa-apa tanpa izin Allah Ta'ala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian zuhur kita pada siang ini, masih membahas tentang pentingnya solat berjemaah dan memakmurkan masjid. Dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam kitab Mutakhab Hadis. Qala man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa siapa yang berwuduk dengan sempurna, summa kharaja 'amidan ila shalah, lalu ia berangkat untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid, fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, maka ia dianggap dalam keadaan solat selama ia berniat untuk mengerjakan solat. Ia dianggap dalam keadaan solat selama ia berniat untuk mengerjakan solat. Wa innahu tukhtabu lahu bi ihda khutwataihi hasanah, dengan salah satu langkahnya akan dicatat baginya satu kebaikan. Wa tumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan dengan langkah yang lain akan dihapus darinya satu keburukan.
Satu langkah, satu kebaikan. Satu langkah yang lain, dihapus satu keburukan. Fa iza sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a. Lalu apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan iqamat, fala yas'a, janganlah berlari. Jangan berlari. Fa inna a'zamakum ajra ab'adukum daran. Karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Qalu lima ya Aba Hurairah. Ada orang bertanya kepada Abu Hurairah, apa sebab demikian? Apa sebab orang yang rumahnya paling jauh dari masjid pahalanya paling besar? Apa sebab? Qala min ajli kasratil khuta. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena banyaknya langkah yang ia langkahkan menuju ke masjid. Dalam kitab ini dijelaskan, jangan berlari maksudnya adalah perbuatan ini dilarang, karena dengan berlari maka langkah akan menjadi berkurang. Langkah jadi panjang sehingga jumlah langkah menjadi berkurang. Padahal memperbanyak langkah menuju ke masjid itu dianjurkan. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan sekalian, pahala solat berjemaah kata ulama bukan ketika kita sudah di masjid mengerjakan solat, tidak. Mulai melangkah dari rumah setelah berwuduk itu sudah dihitung pahalanya. Dari rumah berangkat ke masjid dengan niat untuk mengerjakan solat berjemaah, berangkat dari rumah saja sudah masuk dalam catatan amal kebaikan bagi kita. Langkah-langkah kaki menjadi ampunan dosa, menjadi kebaikan, ditinggikan derajat di sisi Allah Ta'ala. Maka hadirin hadirat, alangkah ruginya kalau kita tetap juga ingin solat di rumah, solat di ruang sempit, di ruko kita, di sudut-sudut kantor kita, rugi kita. Yang terbaik apa? Datang ke masjid, berjemaah di masjid. Karena selain nilai ganjaran berjemaah di masjid, langkah-langkah kaki yang kita ayunkan menuju ke masjid itu pun sudah menjadi catatan amal kebaikan bagi kita. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tabrani, an Salman radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tawadda'a fi baitihi, barang siapa berwuduk di rumahnya, fa ahsanal wudu'a, dan ia menyempurnakan wuduknya, summa atal masjidah, lalu ia berangkat ke masjid. Wuduk di rumah, sempurnakan wuduk. Termasuk salah satu amalan menyempurnakan wuduk itu berwuduk. Sebelum berwuduk menggunakan kayu apa? Itu kata ulama, itu juga bagian dari kesempurnaan wuduk. Nabi pakai kayu sugi, kayu siwak. Selesai wuduk berangkat ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa zairullah, maka ketika ia berangkat ke masjid, sampai di masjid, fahuwa zairullah, maka ia menjadi tamu bagi Allah Ta'ala. Orang yang datang ke masjid menjadi tamu. Tamu siapa? Tamu Allah. Datang ke rumah Pak Samsuar jadi tamu Pak Gubernur. Datang ke rumah Bang Muflihun jadi tamu Pak Wali. Datang ke masjid menjadi
tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zaira. Maka kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Maka Allah Ta'ala pun akan memuliakan saya dan kita semua apabila kita datang ke masjid, berjemaah di masjid, menjadi tetamu Allah di masjid, di rumah-rumah Allah. Hadirin tuan-tuan yang mulia, kalau ingin datang ke rumah Pak Gubernur, tak bisa langsung Pak, harus buat janji dulu. Kecuali ada hubungan khusus dengan Pak Gubernur, telpon dulu ajudan. Walaupun sudah ada janji dengan ajudan, sampai di pintu masuk tu ditanya lagi oleh siapa? Yang jaga pagar tu siapa? Satpol PP. Ditanya lagi, Pak, Bapak sudah janji? Sudah. Silakan Pak. Kalau sekiranya tak ada janji, boleh masuk tidak? Begitu juga dengan rumah-rumah VIP yang lain. Jumpa Pak Kapolda, jumpa Pak Kapolresta, jumpa Pak Wali Kota. Buat janji dulu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, kita datang ke rumah Allah tak perlu buat janji. 24 jam tuan-tuan bisa datang ke masjid menjadi tamu Allah. Tapi apalah sebab nak masuk ke rumah pejabat-pejabat politik ni berebut kita, masuk ke rumah Allah tak mau. Macam mana tu Pak? Ingin dekat dengan pejabat-pejabat politik semua mau, tapi ingin dekat dengan Allah tak semua mau. Buktinya apa? Masjid kita kosong waktu subuh, 5 waktu jemaah sikit saja. Allahu Akbar. Ingin dekat dengan makhluk, kita semua semangat. Ingin dekat dengan pencipta makhluk, penguasa makhluk, kenapa kita tak mau? Allah lah yang memberi kemuliaan, kehinaan. Bukan pejabat. Dekat dengan pejabat kita mulia, jauh dari pejabat kita hina. Tidak. Tapi apa sebab tak mau juga dekat dengan Allah? Mau dekat juga dengan pejabat-pejabat VIP? Bukan tak boleh. Boleh, silakan. Bukan saya melarang bapak-bapak dekat dengan penguasa dan pejabat. Bukan saya larang. Silakan. Tapi janganlah sampai keinginan untuk dekat dengan pejabat-pejabat penting di negeri ini menyebabkan kita tak ada semangat untuk dekat dengan Allah, datang ke rumah Allah. Macam mana? Setuju tak ni? Macam tak setuju saja. Allahu Akbar. Dah cukup. Terakhir penutup. Ni sekarang banyak ni di medsos tulisan-tulisan terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Bagaimana mungkin kita dapat nak selamatkan Masjid Al-Aqsa? Masjid dekat rumah pun kita tak ada fikir, tak ada peduli. Macam mana kita nak fikir pembebasan Masjid Al-Aqsa di Palestina? Masjid dekat rumah je jarang kita sampai. Sekali sejumat saja, 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Habis itu kita memutriak, bebaskan Al-Aqsa. Itu dekat rumah, masjid kosong, apa cerita? Jauh sangat fikir Al-Aqsa. Masjid dekat rumah kita tak fikir, kita tak datang. La haula wala quwata illa billah. Betul, saya sepakat. Kita doa untuk saudara kita di Palestina, di Gaza. Kita doa untuk Masjid Al-Aqsa supaya dibebaskan dari Yahudi. Betul, saya setuju. Tapi jangan sampai lupa rumah sebelah masjid. Masjid kampung sendiri kita lupa, masjid di komplek kita lupa, Masjid An-Nur pun kita kadang ni tengok keadaan. Semoga setelah rehab ini akan ramai lagi jemaah insya-Allah. Kita sangka baik dengan Allah, mudah-mudahan kalau ingin 2024 Allah Ta'ala beri kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takwa, maka mari kita solehkan masyarakat. Kita usahakan bawa supaya masyarakat sama-sama taat pada Allah, takwa kepada Allah. Apa sebab? Kerana pemimpin adalah buah dari amal rakyat. Amal rakyat baik, Allah Ta'ala beri kita hadiah pemimpin yang baik. Amal rakyat rusak, nanti Allah hukum kita dengan pemimpin yang na'udzubillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.